Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pelatihan outbound pembinaan karakter siswa SMA Jawa Barat dengan judul Karakter Hebat untuk Generasi Hebat. Next. Dengan anggota kelompok saya sendiri Muhammad Hilmi Hakim, Zorif Triano Putra, Raflimah Davika, Ramadan, Misael Anjuman Sinaga. Next. Selanjutnya latar belakang Prografi Akademi menyelenggarakan pelatihan outbound dengan judul Karakter Hebat untuk Generasi Hebat bagi siswa SMA di Jawa Barat, khususnya bagi siswa dengan perilaku kurang disiplin atau bermasalah. Melalui aktivitas kolaboratif di alam terbuka, pelatihan ini menanamkan nilai tanggung jawab, kerjasama, empati, dan kepemimpinan, guna membentuk generasi muda yang lebih disiplin, tangguh, dan berkarakter positif. Tujuan pelatihannya adalah mengembangkan jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab, melatih keterampilan komunikasi dan empati, meningkatkan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah, menumbuhkan kepercayaan diri dari resiliensi individu. Next. Untuk sasaran pesertanya, siswa SMA kelas 10 dan 11 yang memiliki catatan perilaku di sekolah bersedia mengikuti kegiatan acara secara penuh dan aktif, mendapatkan izin dan dukungan dari pihak sekolah dan orang tua. Next. Oke, selanjutnya itu di durasi dan waktu pelaksanaan. Untuk tanggal pelaksanaan itu di Sabtu 12 Juli 2025, kurang lebih itu 1 hari penuh dan kurang lebih 8 jam. Dengan waktu pelaksanaan itu jam 8 sampai jam 14.30. Pelatihan outbound dilaksanakan dengan pembagian waktu yang mempertimbangkan kebutuhan fisik dan psikologis peserta. Kegiatan dimulai dengan briefing, dilanjutkan dengan sesi ice breaking, beberapa game utama yang terstruktur, istirahat makan siang hingga refleksi dan komitmen aksi. Waktu istirahat dan jeda dirancang untuk menjaga energi peserta agar tetap fokus dan antusias. Oke, next. Jadi seperti ini materi aktivitasnya. Dimulai dari jam 8 itu morning briefing dan ice breaking, dilanjut ke tower challenge, istirahat ringan, blind walk, code breaker dan isoma, lanjut lagi ke trust fall, rescue rope, mini amazing race, refleksi individu, dan terakhir itu closing di award dan awarding. Oke, next. Nah, selanjutnya itu ke metodologi pelatihan. Pelatihan outbound ini menggunakan pendekatan experiential learning yang mendepankan proses partisipatif, reflektif, dan interaktif. Tujuan dari metodologi ini adalah agar peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan secara kognitif, tetapi juga mengalami sendiri pembelajaran secara emosional dan fisik. Sehingga nilai-nilai karakter yang dibentuk akan lebih membekas dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh itu experiential learning, selanjutnya itu simulation and role play, yang ketiga itu group based learning, keempat itu debriefing, keempat itu reflection dan commitment, dan yang terakhir itu peer feedback. Oke, next. Oke, di sini ada tabel fasilitator dan pendukung. Tabel A ada fasilitator utama dan yang tabel B ada tim pendukung. Next. Oke, selanjutnya ada perlengkapan. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada perlengkapan kegiatan, yang kedua ada perlengkapan pendukung, dan yang ketiga ada konsumsi. Next. Oke, ini ada rencana anggaran biaya pelatihan. Yang pertama itu ada tabel persiapan dan administrasi. Yang kedua ada tabel konsumsi dan akomodasi. Next. Dan yang ketiga ada transportasi dan sewa tempat. Yang keempat peralatan dan dokumentasi. Next. Dan yang terakhir ada lain-lain. Jumlah rekap total anggaran biaya pelatihan tersebut senilai 12.825.000. Next. Untuk evaluasi pelatihan, ada tabel 1. Ini contoh permohonan contoh pernyataan mahasiswa sebagai mengikuti kegiatan tersebut. Next. Oke. Berikut ada evaluasi pelatihan yang kedua. Di sini ada 5 poin. Yaitu ada yang pertama ketepatan waktu, yang kedua ada kualitas fasilitasi,
Yang ketiga ada ketersediaan perlengkapan. Yang keempat kesesuaian metode. Dan yang kelima partisipasi peserta. Next. Ini adalah evaluasi hasil. Ini tuh untuk menilai dampak pelatihan terhadap peserta. Indikator evaluasi tersebut ada dua, yaitu indikator hasil dan metode evaluasi. Next. Ini ada contoh tabel evaluasi kepuasan peserta. Next. Refleksi pribadi, tujuan dari refleksi ini ialah untuk mengevaluasi perubahan sikap, kesadaran diri, dan pengalaman peserta selama outbound. Insight dari fasilitator adalah peserta bertransformasi dari pasif menjadi proaktif, egois ke kooperatif. Hasil evaluasi dengan total skor keseluruhan tinggi 3.2 hingga 3.9 dari skala skor 1 sampai 4. Pesan dari peserta, outbound memberi pengalaman bermakna menumbuhkan kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawab. Peserta termotivasi menjadi pribadi yang lebih berani dan jujur. Rencana tindak lanjut atau komitmen aksi, bentuk tim mini lintas kelas untuk proyek sosial selesai dalam 1 bulan. Lakukan diskusi atau debat berkala setiap 2 minggu, setiap peserta menyampaikan ide. Jurnal harian selama 30 hari, minimal aktif 20 hari. Program teman peduli, peserta outbound menjadi mentor, minimal 1 teman per minggu. Terus sesi berbagi pengalaman, presentasi, vlog, poster, minimal 80% dari peserta. Dan yang terakhir adalah evaluasi integritas dan kejujuran, refleksi mingguan selama 4 minggu. Penutup, pelatihan outbound di Ciburu berhasil menumbuhkan 5 nilai inti. Yang pertama adalah kerjasama melalui tantangan tim. Yang kedua, komunikasi efektif dalam pengambilan peran. Yang ketiga, tanggung jawab dan integritas saat dihadapkan pada tugas penting. Keberanian dan rasa percaya diri melewati hambatan, dan yang terakhir adalah empati lewat dukungan antar peserta. Metode experiential learning ini membentuk karakter kuat siap menghadapi tantangan nyata di sekolah maupun lingkungan kerja.